Belum. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eli dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, Selamat pagi. di sini Selamat kami pagi. akan menjelaskan materi yang berjudul Identifikasi Hazard pada Pekerja Pabrik Sawit dan Upaya Pengendalian Resiko K3. Perkenalkan, nama saya Seril Agista Ananda. Saya Rati. Saya Georgia. Saya Haji Heru Saputra. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Definisi Kita isi lanjut. definisi K3 Definisi K3 penerapan prinsip-prinsip keilmuan di setiap aktivitas khususnya di lingkungan kerja dengan tujuan untuk menjaga agar manusia, peralatan, lingkungan maupun interaksi antara ketiganya dalam kondisi yang aman dan sehat serta mampu menciptakan suatu interaksi yang menuju ke arah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan. Gambaran selanjutnya, gambaran pelaksanaan K3 di perkebunan kelapa sawit ada 6. Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada safety talk. Sebagian besar staf perkebunan kelapa sawit telah berpendidikan sarjana, sehingga sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan bekerja harus mampu melakukan sosialisasi tentang cara aman bekerja. Yang kedua, monitoring penggunaan alat-alat keselamatan kerja. Jika proses safety talk telah berjalan dan dipahami oleh para pekerja, maka akan dilanjutkan dengan monitoring penggunaan alat-alat safety oleh para supervisi mandor lapangan. Setiap supervisi harus mempunyai buku monitoring safety karyawan, di mana buku tersebut mencantumkan nama pekerja dan alat-alat safety. Sebagai contoh pemanen, ditulis nama pemanen dan juga alat-alat safety yang mesti dibawa dan dipakai seperti sarung lodos, helm, sarung tangan, kacamata, dan sepatu. Setiap item yang ditulis dicek oleh supervisi apakah telah dibawa atau tidak. Yang ketiga, sosialisasi dan penerapan MSDS, Material Safety Data Sheet. Sosialisasi MSDS ini sangat penting, apalagi dalam penggunaan bahan-bahan beracun atau kimia seperti pestisida dan pupuk. Lembaran MSDS terdiri dari panduan bahan aktif, bahaya, dan gejala, peralatan pelindungan dan tindakan menghindari kecelakaan, dan P3K atau First Aid. Yang keempat, pembuatan near miss. Dalam safety kita mengenal piramida safety. Jika dalam 10.000 kejadian hampir celaka, jika tidak diantisipasi dengan baik, menimbulkan 600 kecelakaan kecil dan akan menyebabkan satu fatality atau kematian. Tentunya kita akan menghindari korban. Salah satu upaya menghindari hal tersebut dengan pembuatan sistem near miss. Yang kelima, rapat safety bulanan. Dalam satu kebun atau estate atau PT dibentuk tim P2K3L yang terdiri pimpinan tinggi kebun, manajer, asisten, dan mandor-mandor di perkebunan yang dibagi menjadi beberapa seksi, yaitu seksi kendaraan, panen, perawatan, dan lingkungan. Dalam setiap bulan mengadakan rapat evaluasi tentang pelaksanaan safety dan lingkungan, serta program dan perbaikan yang akan dilakukan. Yang keenam, reward dan punishment, penghargaan dan hukuman atau sanksi. Jika sosialisasi telah berjalan dengan baik, maka akan diterapkan sistem denda dan penghargaan. Sebagai contoh, jika karyawan tidak memakai helm, maka akan didenda sebanyak 50.000. Disetorkan kepada pengurus serikat pekerja dan dalam bentuk penghargaan. Sebagai contoh, akan diberikan reward secara kejutan jika karyawan ditemui berkendara dengan surat lengkap dan dengan motor yang standar, maka akan diberi hadiah uang atau barang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Seril. Oh, baiklah, terima kasih Saudara Aji.
Selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran alur proses kerja. Yang pertama, jembatan timbang. Jembatan timbang adalah salah satu tahapan awal dalam proses pembuatan kelapa sawit menjadi CPO. Yang kedua, penyortiran buah sawit. Nah, buah kelapa sawit yang masuk ke pabrik kelapa sawit, kualitas dan kematangannya harus diperiksa dengan baik. Proses pemeriksaan buah sawit ini sering disebut sortir buah. Kriteria matang panen merupakan faktor yang sangat penting dalam pemeriksaan kualitas buah sawit di stasiun pemeriksaan buah. Yang ketiga, proses perebusan buah sawit. Di sini sterilizer saat ini ada berbagai model. Yang pertama ada sterilizer horizontal atau konvensional. Yang kedua vertical sterilizer. Yang ketiga continuous sterilizer. Dan yang terakhir oblique sterilizer. Yang keempat proses penebah. Ada 3 proses yaitu hoisting trend jika memakai rebusan horizontal. Yang kedua ada treaser atau bantingan. Dan yang terakhir ada screw press atau mesin kempa ulir sawit. Yang kelima, proses pemurnian minyak atau clarification station. Setelah melewati proses screw press, masih banyak proses produksi di pabrik kelapa sawit yang akan dijelaskan dalam artikel lain. Maka, didapatlah minyak kasar atau crude oil dan ampas press yang terdiri dari fiber. Kemudian, crude palm oil masuk ke stasiun klarifikasi, di mana proses pengolahannya ada beberapa. Yang pertama, sand trap tank atau tangki pemisah pasir. Yang kedua, vacuum dryer. Yang ketiga, sludge tank atau tangki lumpur. Yang keempat, ada sand cyclone atau pre-cleaner. Yang kelima, ada sludge separator atau low speed sludge centrifuge. Dan yang terakhir ada storage tank atau tangki timbun CPO. Dan yang keenam ada proses pengolahan biji. Sudah dijelaskan bahwa setelah pengepresan akan menghasilkan crude oil dan fiber. Fiber tersebut akan masuk ke stasiun kernel. Ini maksudnya adalah alur proses pengolahan pabrik kelapa sawit. Di bawah ini akan saya jelaskan beberapa alat dalam proses pengolahan biji. Yang pertama ada cake breaker conveyor atau CBC. Yang kedua ada diperi carver. Yang ketiga ada nut siler. Yang keempat ada ripple mill atau nut breaker. Yang kelima ada clay bed. Yang keenam ada hydrocyclone. Yang ketujuh ada kernel tray dryer. Dan yang terakhir ada kernel storage. Selanjutnya saya akan menjelaskan regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan kerja. Yang pertama ada legalitas lahan perkebunan, yang kedua ada manajemen perkebunan, yang ketiga ada pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang keempat tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan yang terakhir peningkatan usaha berkelanjutan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Georgia Galuh. Yang selanjutnya ada identifikasi hazard lingkungan kerja. Yang bagian A, hazard kesehatan kerja, lingkungan kerja. Yang pertama ada lingkungan kerja fisik, berupa apa saja, dan sumbernya dari mana aja, yaitu di lingkungan kerja fisik berupa getaran, kebisingan, tertusuk duri buah sawit, terjepit pintu, tertimpa lori, dan terlibas tali, bersumber dari penggunaan mesin yang sedang beroperasi dan karena penggunaan APD yang tidak lengkap dari para pekerja tersebut. Selanjutnya ada lingkungan kerja kimia, berupa apa saja dan dari mana saja, yaitu dalam lingkungan kerja kimia berupa pestisida, peledakan kompresor, bahan minyak, dan uap panas, bersumber dari penggunaan pestisida dan sisa air limbah sawit. Selanjutnya ada lingkungan kerja biologi, berupa apa saja dan bersumber dari mana, yaitu dari lingkungan kerja biologi. Adanya binatang atau hewan-hewan kecil yang melekat pada buah kelapa sawit yang belum diolah. Tidak menutup kemungkinan juga memunculkan ular-ular kecil yang bersembunyi di sela-sela tumpukan kelapa sawit. Terakhir ada lingkungan kerja ergonomik, berupa apa saja dan sumbernya dari mana, yaitu di dalam lingkungan kerja ergonomik. Para pekerja menimbulkan cedera pada sistem muskuloskeletal seperti otot tangan atau ligamen punggung bagian bawah, karena terus-terusan melakukan aktivitas fisik tanpa henti dengan durasi yang cukup lama. Yang selanjutnya ada hazard keselamatan kerja. Kecelakaan dalam penggunaan mesin kerja.
diakibatkan karena tidak adanya kelengkapan pengamanan diri sesuai dengan aturan atau peraturan yang telah ditetapkan, seperti terkena percikan limbah panas sawit, tangan tergiling mesin sawit, ataupun pendengaran terganggu akibat kebisingan karena tidak menggunakan tutup telinga pada saat sedang bekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratih. Selanjutnya ada usulan upaya pengendalian dari kelompok. Sesuai hierarki ada 5. Yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga engineering control, yang keempat administrative control, dan yang kelima penggunaan APD. Yang pertama eliminasi. Upaya pengendalian dari kelompoknya itu memperkenalkan perangkat mengangkat mekanik untuk menghilangkan penanganan bahaya manual. Yang kedua substitusi, upaya pengendaliannya yaitu memperkenalkan pergantian limbah cair pabrik kelapa sawit sebagai pupuk cair pada produksi tanaman kelapa sawit. Yang ketiga, Nggak bicara. Kasih. Berarti menghilang. Ulang record Ratih keluar. Nggak apalah, lanjutkan ya kita. Punya Rati kita bacakan ya. Di pause bisa ke? Nggak bisa, nggak Lanjut tahu. dulu. Takut tertutup semua. Nah, lanjut lah, gas kan. Oh, bisa pause, bisa pause. 3, mulai. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ratih karena sinyal Ratih bermasalah, maka saya akan melanjutkannya. Yang bagian A, eliminasi. Usulan upaya pengendalian dari kelompok kami yaitu memperkenalkan perangkat mengangkat mekanik untuk menghilangkan penanganan bahaya manual. Yang kedua ada substitusi, memperkenalkan pergantian limbah cair pabrik kelapa sawit sebagai pupuk cair pada produksi tanaman kelapa sawit. Yang ketiga, engineering control, mengendalikan zat-zat kimia dengan melakukan perbaikan terhadap ventilasinya, memasang lift barang untuk mengurangi pengangkutan melalui tangga, memodifikasi sistem exhaust untuk mengurangi kebisingan. Yang keempat ada administratif control, pemeriksaan kesehatan secara berkala pada pekerja, pembuatan prosedur kerja secara aman terutama pada saat mengoperasikan mesin dan APD, penambahan pengetahuan mengenai sikap kerja aman dan nyaman dalam bekerja, dan pengurangan jam kerja. Yang terakhir ada penggunaan APD, kacamata safety, sepatu safety, perlindungan pendengaran, pelindung wajah, masker, dan sarung tangan. Bagian terakhir ada gambaran program ketiga. Kelompok kami mengambil beberapa gambaran
program ketiga untuk perusahaan sawit, yaitu yang pertama ada merekrut ahli K3 umum untuk merencanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan penerapannya serta melakukan identifikasi bahaya dan rencana pengendalian terhadapnya. Yang kedua ada menyediakan sumber daya yang dibutuhkan secara identifikasi bahaya dan perencanaan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir ada melaksanakan pendidikan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kebutuhan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja secara rutin, baik dilaksanakan sendiri maupun pihak luar. Saya kembalikan kepada Sheryl. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kami ada salah kata maupun ada perkataan yang menyinggung. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.